video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Hijrah dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib dan isya yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah berhasil mengubah akhlak manusia dari zaman yang tidak beradab ke zaman yang beradab, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Ba'a kaba apa-apa dan ibu-ibu lay sehat-sehat sepak. Ibu lay sehat-sehat sebu. Alhamdulillah. Kajian yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang masalah sedekah. Kok kita bahas tentang masalah sedekah, Bu? Supaya ibu-ibu rajin bersedekah, ya Bu? Supaya apa-apa semangat bersedekah. Jadi bapak dan ibu-ibu, timbul satu pertanyaan. Ustadz, kenapa kita harus bersedekah? Jawabannya, karena dengan kita bersedekah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada kita syafaat pada hari kiamat nanti. Dia bapak dan ibu-ibu, kalau kita rajin bersedekah, Nabi akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi bapak dan ibu-ibu, sedekah ini tidak akan membuat kita menjadi miskin. Sedekah ini tidak akan membuat kita menjadi bangkrut. Tetapi dengan kita rajin bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan harta kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kesuksesan. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, bertanya cik Ustaz, kalau kami ingin bersedekah, tapi kami tidak ada pitih Ustaz, kami tidak ada harta Ustaz, ba'a caranya kami ka bersedekah? Nah dia bapak dan ibu-ibu, kalau awak indak ada piti, kalau awak indak ada harta, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menekankan kepada kita untuk membaca 2 buah surat. Cuy ibu takut apa suratnya bu? Bapak coba takut pak suratnya. Kita diperintahkan untuk membaca 2 buah surat. Nan pertama surat Al-Baqarah. Nan kedua surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Sedangkan surat Ali Imran itu terdiri dari 200 ayat. Jadi Bapak dan Ibu, siapa yang membaca kedua surat ini setiap harinya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bapak dan ibu-ibu, syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita besok di hari kiamat bu, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi semua manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal, itu dibangkitkan lagi dan dikumpulkan di padang mahsyar. Bara jarak antara diri awak dengan matahari bu, ya bu, sejengkal. Sedangkan kini saya lay berjuta-juta kilo jarak awak dengan matahari, tidak tahan awak loh. Apalagi besok di hari kiamat, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu jarak kita dengan matahari itu adalah sejengkal. Nah, siapa yang bisa melindungi kita? Siapa yang bisa menolong kita? Maka yang bisa melindungi kita, yang bisa menolong kita adalah 2 surat ini yang kita baca setiap hari. Jadi 2 surat ko bapak dan ibu-ibu, Al-Baqarah dan Ali Imran yang kita baca setiap hari, dia akan menjadi penolong nantinya ketika di padang mahsyar. Dia akan menjadi sayap untuk melindungi kita dari panasnya terik matahari.
Jadi bapak dan ibu-ibu, cara mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad tu nan pertama dengan bersedekah, nan kedua dengan kita membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, kini ambo lagi sebuah contoh, Pak. Contoh, ada dua orang ibu-ibu, usianya sekitar 40 tahun. Kita taruhlah ibu-ibu nan pertama ko namanya si A, ibu-ibu nan kedua ko namanya si B. Ibu-ibu nan pertama atau ibu-ibu nan si A itu merupakan seorang wanita karir yang bekerja dalam satu minggu itu sekitar 5 harinya bekerja, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi barangkanya mulai dari pagi sampai sore, terkadang lembur sampai malam hari, malam pulangnya. Artinya apa Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Gaji yang diterima oleh ibu-ibu kok lebih kurang sekitar 30 juta setiap bulan. Menurut ibu-ibu gadang atau saketik 30 juta tu? Gadang atau saketik Pak? Saketik tu Bu. Bagi Raffi Ahmad. Kalau bagi Raffi Ahmad saketik tu. Tapi kalau bagi kita-kita kok Pak, 30 juta tu lah banyak tu. Ya nak Bu? Lah banyak tu. Artinya apa? Ibu-ibu nan pertama atau ibu-ibu nan si ako, dek saking sibuknya dengan pekerjaan, dengan karajo tadi mulai dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam hari, lai ada juga waktunya untuk membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran kira-kira Bu? Ndak ada. Maka cara yang dia lakukan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad adalah dengan bersedekah. Kemudian ada nan kedua ibu-ibu nan si B Bu. Ibu-ibu nan kedua ko atau ibu-ibu si B ko itu karajonya hanya ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu pasti tahu kalau karajo ibu rumah tangga ko itu ketika pagi atau ketika sore. Itu banyak karajonya. Artinya apa? Banyak waktu luangnya. Nan ibu-ibu si B ko dia ge piti balanjo dek suaminya sekitar 2 juta setiap bulan. Dan ternyata 2 juta setiap bulan tu apa Pak dan ibu-ibu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya apa? Tak bisa inyo berinfak loh, tak bisa inyo bersedekah loh. Karena nan 2 juta tu hanya mencukupi kebutuhan hidupnya saja selama 1 bulan. Tetapi ibu-ibu nan si B ko atau ibu-ibu yang kedua ko, inyo punya waktu untuk membaca surat Al-Baqarah, inyo punya waktu untuk membaca surat Ali Imran. Artinya apa? Maka cara yang dilakukan oleh ibu-ibu yang kedua ini untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad adalah dengan mengamalkan membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Ali Imran. Jadi apa-apa dan ibu-ibu kita bebas memilih. Nan pertama boleh atau nan kedua boleh. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah itu terbagi menjadi 2 Pak. Nan pertama ada namanya sedekah wajib. Nan kedua ada namanya sedekah sunnah. Yang kita bahas pertama adalah sedekah wajib. Bu, nan arti daripada sedekah wajib tu. Sedekah wajib itu adalah sedekah yang mesti kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, maka pelakunya akan berdosa.
Jadi kalau awak indak kaluan sedekah wajib ko bapak dan ibu-ibu, maka kita akan berdosa. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam sedekah wajib, dia bapak dan ibu-ibu, sedekah wajib itu terbagi menjadi 3. Nan pertama ada namanya zakat, nan kedua ada namanya nazar, nan ketiga ada namanya kafarat. Jadi nan 3 ke bapak dan ibu-ibu itu termasuk ke dalam sedekah wajib yang harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, maka pelakunya akan berdosa. Nah, dia bapak dan ibu-ibu, nan pertama ada namanya zakat. Hukum zakat, Bu. Hukum zakat apa, Bu? Wajib. Wajib sebenarnya itu bagi yang mampu. Tapi kalau orang tidak mampu apa-apa dan ibu-ibu, maka dia berhak untuk menerima zakat. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat, melainkan dia berhak menerima zakat. Tetapi kalau kita mampu bapak dan ibu, maka hukumnya wajib. Karena zakat itu apa-apa dan ibu-ibu terbagi loh menjadi 2. Nan pertama ada namanya zakat fitrah, nan kedua ada namanya zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Apa tujuannya? Untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan diri kita yang sedang berpuasa. Kemudian ada namanya zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu adalah zakat harta. Nah, dia bapak dan ibu-ibu, kalau kita punya harta, kalau kita punya emas, kalau sudah mencapai nisab, kalau sudah mencapai haul, maka kita wajib mengeluarkannya. Ustadz, bertanya Ustadz, kalau kami ingin membagikan zakat Ustadz, kepada siapa-siapa saja kami harus bagikan Ustaz. Nah, dia bapak dan ibu-ibu mengenai masalah zakat ini ya bapak dan ibu-ibu, sia-sia saja kita bagikan zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi zakat itu diberikan hanya kepada 8 orang atau yang kita sebut dengan asnaf 8. Selain daripada asnaf 8 ko apa-apa dan ibu-ibu, tak boleh kita memberikan zakat. Jadi zakat itu wajib kita keluarkan kepada 8 orang saja. Selain dari 8 orang ini, maka tidak boleh kita memberikan zakat. Nan pertama ada namanya fakir. Bu, lai tahu ibu pengertian daripada fakir, Bu? Fakir menurut Ketua MUI Sumatera Barat Buya Gus Rizal Gazahar, orang yang dikatakan fakir itu adalah pendapatannya itu di bawah 50% dari UMR daerah. Kini yang mau tanya, UMR Kota Padang bara kini Bu lah sampai 3 juta Bu, lebih kurang 3 juta Pak, 29 kini dah Bu. Kini kita umpamakan saja UMR Kota Padang itu adalah 3 juta. Jadi yang dikatakan dengan fakir itu adalah pendapatannya 50% di bawah UMR daerah. Kalau UMR Kota Padang hari ini 3 juta, maka pendapatannya setiap bulan itu di bawah 1.500.000. Tapi kalau menurut kitab fikih Bu, yang dikatakan dengan fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap,
Artinya apa? Kerjanya itu adalah serabutan. Contoh, karajonyo ku adalah mangke-angke barang di pasaraya. Itu disebut dengan fakir. Kemudian yang kedua, orang yang berhak menerima zakat ada namanya miskin. Miskin menurut Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar mengatakan, orang yang miskin itu adalah pendapatannya itu di bawah 80% dari UMR daerah. Tadi kita sampaikan, kalau UMR Kota Padang hari ini 3 juta, maka pendapatannya itu di bawah 80%. Artinya apa? Gaji yang nyo tarimonyo dalam 1 bulan itu di bawah 2 juta rupiah. Itu disebut dengan miskin. Kalau menurut kitab fikih, yang dikatakan dengan miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Kalau istilah kita ko apa-apa dan ibu-ibu, kini kan ada namanya lembaga amil zakat atau kita singkat dengan istilah LAZ. Kalau di Kota Padang ko apa-apa dan ibu-ibu itu ada namanya Basnas Kota Padang. Kalau provinsi ada namanya Basnas Provinsi. Jadi itu adalah lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh. Contoh, misalnya ibu-ibu barangkit dari Padang ke Jakarta, naik oto, naik NPM misalnya. Di tengah perjalanan, dompet awak hilang, dompet awak dicopet de orang, dompet awak diambil de orang. Artinya apa? Dak ada piti awak untuk membayar ongkos tu. Maka orang yang dalam perjalanan jauh itu berhak dia menerima zakat. Kemudian yang kelima, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah ko contohnya apa-apa dan ibu-ibu, misal kita kini ko kan banyak anak-anak dari Indonesia ko atau dari Kota Padang ko yang pai menuntut ilmu ke Mekah, ke Al-Azhar atau ke Madinah. Maka orang yang sedang menuntut ilmu itu Bapak dan Ibu, dia berhak menerima zakat. Ustaz bertanya, cik, kalau ustaz lagi bolehnya menerima zakat? Tergantung, Bu. Kalau ustaznya tu pai ceramah pakai auto expander, HP-nya iPhone 16 Pro Max, tu nyo ndak berhak menerima zakat. Tapi kalau ustaz ko untuk pai ceramah ada onda, untuk pai ceramah ada kendaraan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, maka ustaz tersebut berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam, orang yang berhak menerima zakat ada namanya ghorim. Apa itu ghorim? Ghorim itu adalah orang yang menanggung hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, jangan kita menganggap, Ustaz, ambo punya hutang oto, Ustaz, ambo punya hutang rumah, Ustaz, lai boleh ambo menerima zakat? Itu ndak boleh tu, Bu. Sekarang kini banyak orang berhutang, tak Pak?
nyo utang untuk beli rumah, utang beli oto dan lain sebagainya, itu tidak dikatakan gorim. Karena yang dikatakan gorim itu adalah orang yang berhutang tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau nyo ndak berhutang, ndak bisa nyo makan doh, maka dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya budak. Apa itu budak? Budak itu adalah orang yang belum dimerdekakan. Zaman kini yo le dak ada budak le. Kemudian yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat itu adalah muallaf, orang yang baru masuk Islam. Tapi tolonglah diperhatian bu, nan muallaf kok bu. Kadang zaman kini kok kita banyak takicu bu, nyo mengecek muallaf, nyo mengecek muallaf. Di belakang wak nyo punya tu rancak tu. Jadi hati-hati kita pastikan orang yang muallaf itu adalah orang-orang yang benar-benar kita kenal. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, inilah orang yang berhak menerima zakat. Selain daripada 8 orang ini, maka dia tidak berhak menerima zakat. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua ada namanya nazar. Bapak dan Ibu, nazar ini termasuk ke dalam sedekah wajib. Nazar itu artinya adalah janji-janji yang harus kita penuhi. Ingat Bapak dan Ibu, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apa ciri-cirinya? Nan pertama, apabila berkata dia berbohong, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia dipercaya dia mengkhianati. Ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajidalahu nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik kata Allah akan ditempatkan di tempat yang paling bawah daripada api neraka. Dia Bapak dan Ibu, kalau kita tidak menunaikan janji-janji kita, maka kita tergolong ke dalam ciri-ciri orang yang munafik. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan sedekah nazar ini Bapak dan Ibu, contoh, ya Allah, ya Rabbi, kalau anak ambo lulus tes CPNS tahun kini, ambo akan bersedekah 1 juta rupiah. Kiranya anak awakku lulus tes CPNS tahun kini, maka kita wajib bersedekah 1 juta rupiah. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i Bapak dan Ibu, di dalam kitab Al-Um, syarat-syarat nazar itu ada dua bu. Nan pertama syarat-syarat nazar itu adalah harus dilafalkan. Itu yang pertama. Jadi kalau apa-apa dan ibu-ibu ingin bernazar, itu harus dilafalkan. Tapi kalau tidak dilafalkan, itu tidak termasuk ke dalam nazar. Contohnya bu, ambo di dalam hati kok pak, selesai solat isya, ambo nio majak papa dan ibu-ibu pai makan pangsit. Kok contoh ya bu? Kiranya selesai solat isya, ambo langsung sepahinya. Tak jadi ambo ajak papa dan ibu-ibu untuk makan pangsit no. Badosa atau indah ambo bu? Tidak berdosa. Kenapa? Karena itu masih di dalam hati. Tapi kalaulah ambo sabuian ke papa dan ibu-ibu, misal, Pak, Bu, selesai solat isya, beko ambo nio maja papa dan ibu-ibu makan bakso. Kiranya selesai solat isya ambo langsung saya pulangnya. Berarti ambo berdosa. Jadi syarat nazar yang pertama itu adalah harus dilafalkan. Kemudian yang kedua, syarat nazar menurut Imam Asy-Syafi'i itu adalah jangan kita bernazar di luar kemampuan. Nah, jadi kok perlu kita perhatikan apa-apa dan ibu. Terkadang ada orang bernazar, ya Allah, ya Rabbi,
kalau anak ambo lulus tes CPNS tahun kini, ambo akan mandabi 100 ekor jawi gitu. Kiranya dicalik piti di dalam rekeningnya 1 juta kiranya. Laika mungkin membeli 100 ekor jawi kira-kira bu? Tak mungkin dong. Artinya apa? Kalau kita bernazar itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau rasa-rasanya tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka janganlah kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menunaikan nazar kita, maka hukumnya kita adalah berdosa. Pernah ada apa dan ibu-ibu mendana, Ustaz, kalau kita bernazar tu, bukannya kita mengancam Allah. Tapi pernah ibu mendengar itu, bu? Ada orang mengecek, Ustaz, kalau awak bernazar tu kan awak sama mengancam Allah. Ini bukan mengancam Allah, Bapak dan Ibu. Karena nazar itu adalah syariat Islam, bu. Syariat Islam yang harus kita jalankan. Karena yang disebut dengan mengancam Allah tu contoh mereka. Ya Allah, ya Rabbi, kalau ambo beko salame sampai ke kota Pekanbaru, nyok kabarangke ke kota Pekanbaru, kalau ambo salame sampai ke kota Pekanbaru, ambo akan berinfak 500.000 rupiah. Tapi cubolah kok nyampang ambo balangga gitu. Ambo nak ka bersedekah-sedekah lain. Itu baru mengancam Allah namanya. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kok dapat awak bernazar tu apa-apa dan ibu-ibu, jangan terlalu rinci-rinci mana. Terkadang ada orang bernazar itu terlalu rinci-rinci mana. Contoh, ya Allah, ya Rabbi, kalau ambo sampai di Bukit Tinggi dengan selamat, ambo akan bersedekah malam hari itu jual 500.000 ke fakir miskin. Kiranya sampai di Bukit Tinggi jam 1 malam, kama akan dicari fakir miskin kira-kira ya Pak. Artinya apa? Cukup yang sederhana saja. Ya Allah, ya Rabbi, kalau ambo selamat sampai di Bukit Tinggi, maka ambo akan bersedekah 500.000. 500.000 kok terserah kita bayi, bu. Bisa sehari lagi, bisa seminggu lagi, atau bisa sebulan lagi. Awak bayi secara 1 orang, atau awak bagi-bagi sama rato, itu hak kita. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita ingin bernazar, maka jangan terlalu rinci-rinci, jangan terlalu yang memberatkan kita. Bernazarlah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua itu ada namanya sedekah nazar. Itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang termasuk ke dalam sedekah wajib yang ketiga ada namanya kafarat. Nah, apa-apa dan ibu-ibu yang harus kita ketahui. Kafarat itu artinya adalah denda. Denda yang harus ditunaikan oleh setiap muslim ketika dia melanggar syariat Islam. Contohnya apa Pak dan Ibu? Contoh yang sering terjadi itu adalah sumpah palsu. Nah, hati-hati Bu. Kan kita sering mendengar orang merasakan sumpah, tetapi dia berbohong. Itu artinya sumpah palsu, Bu. Apa nazar yang harus dia bayar? Apa denda yang harus dia bayar? Kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, tetapi dia berbohong, maka dia wajib membayar denda kafarat. Apa denda kafaratnya? Maka dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ustaz, indak palo ambo berpuasa 3 hari berturut-turut loh. Maka dia boleh memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Kemudian yang kedua, kafarat yang sering terjadi itu adalah aku bagi anak-anak awak atau bagi minantu awak yang baru menikah. Jadi apa-apa dan ibu, kalau ada anak-anak awak, minantu awak yang baru menikah, pas di bulan suci Ramadan, di siang harinya terlanjur inyo melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib membayar denda kafarat.
Apa dendanya? Kalau dia sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, maka denda atau kafarat yang harus dia bayar adalah dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ingat ya Bu, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Atau yang kedua, dia memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini Pak, berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, itu bukanlah pilihan Bapak dan Ibu. Nyonan pertama yang harus kita karajuan tu Bapak dan Ibu, awak harus berpuasa terlebih dahulu. Kadang apa-apa dan ibu-ibu, orang pun tak pernah berpuasa loh. Ini langsung memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Padahal yang pertama sekali yang harus dilakukan itu adalah berpuasanya selama 2 bulan berturut-turut. Nyo cuba dulu. Kalau indak talo rasanya, misalnya lah berpuasanya selama 10 hari, lah berpuasanya selama 20 hari, yo ndak talo rasanya loh, maka dia boleh melakukan cara yang kedua, memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau hanya memberikan makan kepada 60 orang fakir dan miskin Bu, orang-orang kaya tu sakit deh tu Bu. Jadi memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang bagi orang-orang kaya itu sakitnya Bu. Karena tujuan daripada denda kafarat ini Bapak dan Ibu, itu memberikan efek jerah supaya inyo ndak mengulangi kesalahannya balik. Itu tujuannya daripada denda kafarat. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikulah yang ketiga ada namanya sedekah kafarat. Bapak dan ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh, ini baru sedekah yang wajib. Kemudian yang kedua Bapak dan ibu, ada namanya sedekah nan sunnah. Apa pengertian daripada sedekah sunnah Bu? Sedekah sunnah itu adalah sedekah yang apabila kita lakukan kita berpahala, tetapi kalau tidak kita lakukan kita tidak berdosa. Jadi Bapak dan Ibu, sedekah sunnah tu terbagi lo menjadi 2 Bu. Ada namanya sedekah berbentuk harta atau berbentuk piti. Ada namanya sedekah yang tidak berbentuk harta, yang tidak berbentuk piti. Kini kita kaji sedekah yang tidak berbentuk harta atau sedekah yang tidak berbentuk piti. Sedekah yang tidak berbentuk harta, sedekah yang tidak berbentuk piti, kok terbagi lo menjadi 5. Nan pertama Bapak dan Ibu, ada namanya sedekah yang tidak berbentuk harta, sedekah yang tidak berbentuk piti. Nan pertama Bapak dan Ibu, ada namanya senyuman. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, kalau awak memberikan senyuman ke ustaz, bersobok dengan ustaz, senyum awak, itu sedekah namanya tu. Beko bersobok dengan jemaah dan lain, senyuman awak, itu sedekah namanya. Tapi cubalah beko pulang dari kajian ko, mulai dari luar tu sampai ke rumah, senyum ka senyum je leh. Tu hati-hati tu. Kalau senyum ka senyum je leh, tu hati-hati tu. Itu bisa disebut dia orang gila. Artinya Bapak dan Ibu, ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan jemaah, maka senyumlah karena kita mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengambil paku di jalan, misalnya apa-apa dan ibu-ibu, beko pulang ke rumah, nampaklah paku dewak di jalan, awak ambil paku di jalan tu apa-apa dan ibu-ibu, berarti kita sudah mendapatkan pahala sedekah. Tapi apa-apa dan ibu-ibu, kalau awak mendapatkan paku tu, tolonglah buang pada tempatnya. Terkadang apa-apa dan ibu-ibu, ada orang yang mendapatkan paku di tengah jalan, nyo buanglah paku tadi
sawah, nyo buanglah paku tadi ke ladang. Sia nang kanai le, Bu. Tu para petani nang kanai le. Artinya apa? Kita buanglah paku yang kita ambil tadi di tempatnya gitu. Atau di tong sampah, atau bawa ke rumah, atau gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sembarang buang sih, karena itu juga bisa menimbulkan dosa. Kenapa? Kalau paku itu awak buang ke sawah, kiranya petani pergi ke sawah, tainjaklah paku tadi di petani, maka kita berdosa. Tidak hanya paku Bapak dan Ibu, misalnya di rumah awak ada batu gadang, atau ada kerekel, atau ada kasih-kasih di muka rumah awak. Kalau indah awak anjaan kasih-kasih tadi tu, katiko onda lewat kancang buah atau paleset onda tadi. Untung lewat anjaan kasih-kasih tadi tu, kerek tadi tu, sehingga tak ada orang nan balangga, sehingga tak ada orang yang terjatuh di muka rumah awak. Maka kita mendapatkan pahala sedekah. Itu yang kabar Bu. Kedua atau ke satu? Kedua. Sekarang yang ketiga Bapak dan Ibu, yang termasuk ke dalam sedekah itu adalah ketika kita menolong orang lain. Menolong orang lain dengan tenaga kita. Contoh apa Pak dan Ibu? Awak mencari ada nenek-nenek yang hendak menyeberang. Kalau awak mencari orang lah tua, orang lah gaib menyeberang di jalan, tentunya tidak bisa, sulitnya. Maka kita bimbing nenek-nenek tu Bu, kita bimbing kakek-kakek tu Pak. Awak egangannya, tuak bimbingnya dari tepi jalan sampai ke rumahnya, sampai ke masjid dan lain sebagainya, sampai rasa-rasanya lah aman, maka kita juga akan mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, yang kita lakukan adalah ketika kita pergi ke masjid. Ikut ingat Bapak dan Ibu, kalau awak melangkahkan kaki awak ke masjid Bapak dan Ibu, setiap langkah kaki yang kita lakukan di masjid Bapak dan Ibu, ternyata itu dihitung sebagai pahala sedekah. Ibu lai pernah menghitung bara langkah kaki Ibu dari rumah ke masjid Bu? Lai pernah Ibu hitung Bu? Alun Ibu? Lai sampai 100 langkah Bu? 200 langkah? Kini kita contohkan saja 100 langkah. Kini aku tanya apa-apa dan Ibu-Ibu, sianan rumahnya paling jauh dari masjid kok? Ada enggak? Ambo yang paling jauh siko Bu? Ambo tinggal di Kalumbuak. Ada yang lebih jauh dari Ambo di siko? Ada yang tinggal di Indarong siko enggak? Dari Indarong nyokajan salat maghrib kemari ada enggak? Kalau ada orang yang tinggal di Indarong nyokajan salat maghrib kemari, maka dialah pahala yang paling besar Bu. Jadi apa-apa Ibu yang paling gadang pahalanya kini tu Ambo. Kenapa? Karena rumah Ambo paling jauh dari masjid ko. Karena Ambo tinggal di Kalumbuak. Setiap langkah kaki kita ke masjid Bapak dan Ibu itu dinilai sebagai sedekah. Ustaz, kalau awak pergi ke masjid ko pakai Honda, kalau awak pergi ke masjid ko pakai auto, lai dapat pahala awak lai Ibu. Setiap hitungan detesan minyak yang kita isi di dalam motor kita, yang kita isi di dalam mobil kita, maka itu juga dinilai sebagai sedekah. Ustaz, kalau minyak Ambo pertama, Ustaz, lai dapat pahala Ambo Ustaz. Atu terlalu rempong banaro tu sadolahnya yo kaji deh nak. Sampai ke minyak saya kaji deh, minyak pertama, minyak pertalite dan lain-lain sebagainya. Artinya Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap langkah kaki yang kita lakukan ke masjid, maka itu juga dihitung sebagai pahala sedekah. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, yang dihitung sebagai pahala sedekah itu adalah ketika kita mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. Si A dan si B berkelahi, awak damaikannya, awak sabit kebaikannya, awak sabit nan elok-elok se. Dek gara-gara awak damaikannya buat dak jadi nyoba cekak, dak jadi nyoba selisih, maka kita mendapatkan pahala sedekah. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya Bapak dan Ibu ada namanya sedekah yang berbentuk piti, sedekah yang berbentuk harta. Tapi karena waktu yang terbatas, akulah kaji yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup Bapak dan Ibu, ada di antara Bapak dan Ibu yang nio batanya
Cukup? Cukup? Cukup. Kita tutup kajian kita dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.